Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi. Jadi materinya itu yaitu tentang BLAS ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu pengertian dari BLAS terlebih dahulu. Jadi BLAS adalah algoritma dan program untuk membandingkan informasi sekuens biologis primer seperti sekuens asam amino protein atau nukleotida DNA atau sekuens RNA. Pencarian BLAS memungkinkan peneliti untuk membandingkan urutan subjek protein atau nukleotida, atau disebut juga dengan query, dengan perpustakaan atau database urutan, dan mengidentifikasi urutan perpustakaan yang menyerupai urutan query di atas ambang batas tertentu. Kemudian kita masuk pada jenis pencarian BLAS. Jadi pada jenis pencarian di website BLAS ini ada 4 jenis pencarian, yaitu yang pertama ada BLASN, yaitu membandingkan satu atau lebih urutan nukleotida dengan jumlah urutan nukleotida atau database urutan nukleotida. Kemudian yang kedua yaitu BLASX, di mana urutan sebuah nukleotida yang diterjemahkan dicari berdasarkan urutan protein. Kemudian yang ketiga yaitu T-BLASN. Urutan protein dicari berdasarkan urutan nukleotida yang diterjemahkan. Dan yang terakhir yaitu BLASP. Membandingkan satu atau lebih urutan permintaan protein subjek atau database urutan protein. Jadi ini adalah tampilannya. Jadi kita bisa memilih dan kita bisa menyesuaikan query sequence yang kita gunakan. Jadi itu termasuk BLASN, BLASP, BLASX, T-BLASN atau T-BLASX. Kemudian kita masuk pada gambaran website BLAS. Jadi di sini nih yaitu sebagai kotak pencarian. Terus untuk mengunggah data, jadi di kotak pencarian itu digunakan. Jadi kita masukkan dulu query urutannya, maka di situ kita bisa mengetahui jadi fungsi dari kotak pencarian itu. Kemudian yang ketiga yaitu judul pekerjaan. Jadi kita harus memasukkan judulnya juga. Kemudian ada database. Selanjutnya ada organisme, dan kemudian permintaan interest, dan kemudian untuk pencarian atau BLAS itu sendiri. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah percobaan. Jadi pertama yang harus kita lakukan sebelum percobaan ini lebih jauh lagi, kita harus menyiapkan sebuah query sequence. Jadi query sequence yang saya gunakan ini saya ambil dari sebuah praktikum dasar bioinformatika. Ini adalah query sequence yang saya gunakan, dan ini saya dapatkan dari salah satu blog. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita masuk ke website NCBI-nya ini. Jadi dengan situs web yang telah tertera juga. Ini adalah tampilannya. Terus setelah kita masuk ke website NCBI ini, yang pertama kali kita lakukan yaitu kita klik menu utama research, kemudian submenu sequence analysis, dan kemudian BLAS. Nah, di sini kita masuk ke wajah pertama dari BLAS. Karena kita menggunakan query nukleotid, maka saya mengkliknya dengan nukleotida BLAS. Karena tidak mungkin kita menggunakan protein sedangkan query urutan kita adalah nukleotida. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita masukkan urutan query ke dalam kotak pencarian. Kemudian saya masukkan judul pekerjaan dengan nama X2. Dan kita menggunakan database-nya nukleotida. Kemudian kita langsung BLAS saja. Dan hasil percobaannya terdiri atas beberapa hasil. Yang pertama ada ini. Dengan adanya bukti gambar di bawah ini, kita bisa dengan yakin bahwa percobaan dengan menggunakan urutan query tersebut ternyata terdaftar dalam NCBI atau National Center Biotechnology Information. Yang pertama jobnya sesuai dengan tadi yaitu X2, kemudian RID. Jadi RID ini sangat penting juga karena dia salah satu bisa kita sebutkan sebagai tiket ya.
Jadi bisa kita simpan. Setelah kita simpan seperti save search ini, kita bisa klik saja atau masukkan RID-nya, maka sudah tertera pencarian yang telah kita lakukan. Kemudian website yang kita gunakan sudah pasti Blast. Kemudian database-nya yang tadi yaitu Nucleotida. Kemudian query ID-nya ada query 19.389, deskripsinya tidak ada. Kemudian tipe molekulnya yaitu DNA dan lebarnya 1728 serta ada laporan-laporan lainnya. Oke, hasil yang kedua adalah deskripsi atau description yang berisi 100 urutan. Jadi 100 urutan yang selaras dengan ini tadi, dengan tipe molekulnya ini tadi. Jadi yang selaras yaitu Homo sapiens. Jadi 100 dari urutan molekul tipe DNA ini tadi yaitu adalah bernama Homo sapiens. Oke, kita masuk ke hasil yang selanjutnya yaitu grafik. Nah, kita lihat grafiknya. Grafiknya itu sama. Kenapa grafiknya ini bisa sama? Karena seperti yang kita lihat di sini, dari deskripsinya ini semua angkanya itu sama, dari max score, total score, query cover, e-value, per identnya juga sama. Makanya di grafiknya juga sama. Jadi tidak ada yang pendek, tidak ada yang panjang sekali, jadi semuanya rata. Kemudian hasil yang keempat yaitu menampilkan kesejajaran urutan perpasangan. Nah, jadi bisa kita lihat ini adalah urutannya. Kemudian yang kelima yaitu pembuktian pada database Genbank. Apakah query sequence yang kita dapatkan itu ada pada database Genbank tersebut? Jadi ternyata ada, dan setelah kita lihat ternyata organismenya adalah Homo sapiens. Nah, ini adalah coding sequence-nya. Kemudian yang ini adalah start codonnya, dan yang terakhir itu adalah stop codonnya. Hasil yang terakhir yaitu taksonomi. Jadi dari 111 itu ada satu yang sangat mendekati yaitu pada urutan pertama. Jadi Homo sapiens. Tadi kita dapat menganalisiskan atau kita dapat mencatatnya bahwa analisis dari seluruh hasil yang telah diperlihatkan bahwasanya query sequence yang kita gunakan adalah tipe molekul DNA yang menghasilkan keselarasan Homo sapiens. Sebagai skor keselarasan tertinggi adalah 3190, total skor dengan nilai yang sama yaitu 3190, query covernya 100%, e-value-nya yaitu 0,0 dan identitas yaitu 99,13%. Di mana skor paling bawah adalah 3048 dengan total skor yang sama yaitu 3048. Kemudian query covernya beda 2 yaitu 98%, e-value-nya sama 0,0 dan identitasnya yaitu turun 1 99,12%. Dimana dengan grafik tadi, garis yang diperlihatkan itu memiliki panjang yang sama seperti yang saya perlihatkan, karena skor keselarasan tertinggi dan total skor, kemudian query cover, e-value, dan identitasnya itu menghasilkan lebih dari satu sequence yang bersesuaian atau sama persis nilainya. Dan juga pembuktian berhasil dilakukan sebab query sequence yang digunakan terdapat pada database website Genbank. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangannya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.